bentang alam yang luas, dihiasi lekuk pegunungan dan lembah nan eksotis, serta gebyuran ombak di jajaran pantai yang indah. Inilah Geopark Karangsambung Karangbolong. Geopark Karangsambung Karangbolong terletak di wilayah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Memiliki luas kawasan 543,599 km persegi, mencakup 12 kecamatan dengan 114 desa. Terdapat 41 situs geologi seperti Bukit Pentulu Indah, Brujul Adventure Park, Watu Kelir, Situs Wagir Sambeng, Pantai Menganti, dan situs-situs lainnya. Terdapat juga 10 situs budaya seperti Kota Pusaka Gombong, Tari Cepetan, Cagar Budaya Masjid Soko Tunggal, dan situs-situs lainnya. Terdapat pula 8 situs biologi, diantaranya hutan mangrove, kebun pandan, dan situs-situs lainnya. Kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong ditetapkan menjadi kawasan geopark pada 30 November 2018. Geopark adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya. Geopark Karangsambung Karangbolong terdiri dari 3 wilayah topografi, yaitu utara, tengah, dan selatan, dan ketiganya memiliki keunikan masing-masing. Geopark Karangsambung Karangbolong memiliki keunikan dibandingkan geopark lainnya, terutama pada aspek sejarah geologinya, karena kawasan ini dulunya adalah lantai Samudra Hindia. Kalau kita bicara geopark, di sebelah timur ada Gunung Sewu, di sebelah barat ada Ciletuh. Apa istimewanya Kebumen? Nah, ternyata kalau kita coba lihat, Kebumen itu dari sisi sejarah geologinya itu sangat menarik. Ada 6 periode sejarah. Geopark sendiri tidak hanya berbicara soal geologi, namun ada aspek hayati dan juga budaya di dalamnya. Geopark bukan hanya geodiversity, tetapi di situ juga ada biodiversity dan juga ada culture diversity. Biodiversity, kalau kita perhatikan, kondisi topografi yang berbeda juga akan menyebabkan kondisi tanah yang berbeda. Tanah yang berbeda akan menghasilkan tanaman, hewan, dan hayati yang berbeda-beda pula. Sehingga di bagian-bagian selatan, di dekat-dekat pantai, ini juga akan bervariasi berbeda dengan bagian utara. Demikian juga yang culture, budaya. Di budaya-budaya yang berkembang, saya kira bahwa di bagian-bagian tertentu di bagian utara akan berbeda di selatan. Oleh karena itu, tidak salah bahwa Kebumen sangat cocok kalau kita mau mengembangkan geopark di tempat ini. Geopark dibuat bukan hanya sebagai tempat penelitian geologi, namun dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di dalamnya. Geopark adalah suatu konsep pembangunan kawasan yang berkelanjutan, di mana di situ visinya adalah mensejahterakan penghuninya, tetapi juga menjaga alam. Untuk itu ada 3 komponen yang penting. Yang pertama, di dalam geopark harus ada aspek konservasi, itu pasti. Tetapi konservasi hanya sebagai konservasi tidak akan memberikan impact ekonomi, tidak akan menarik. Oleh karena itu, selain aspek konservasi, juga di situ ada aspek pemberdayaan ekonomi lokal. Di kawasan Karangsambung, ada beberapa wisata yang sebetulnya sudah mampu mengelola alam secara konservasi, namun juga bernilai ekonomi, seperti Bukit Pentulu Indah, Brujul Adventure Park, Kars Tubing, dan lainnya. Beberapa objek atau geosite yang kita bisa manfaatkan, misalnya, kalau kita belajar di kawasan Karangsambung itu, maka di bagian utara sekitar Sadang, sana kita bisa kembangkan geoagro. Geoagro itu mengkawinkan antara kondisi geologinya dengan agrowisata. Karena di sana akan dikembangkan pola-pola agro sekitar Sadang.
Kemudian di bagian tengah itu di sana misalnya ada cangkring lah, ada embung, ada seboro juga dengan embungnya, dan ada watu kelirnya. Jadi itu konsep geoagro saya kira tepat. Walaupun di situ nanti bisa dikawinkan juga dengan budaya. Nah, kemudian yang di tengah di sekitar Karang Sambung ini apa? Ya, Karang Sambung ini cocok kalau kita konsepkan adalah sebagai geoheritage. Edukasi, penelitian, ya, paket-paket wisata lebih khusus, lebih spesifik kita bisa konsentrasikan di sekitar Karang Sambung dengan ada LIPI. Itu saya kira akan menjadi memperkuat hal-hal itu. Kemudian di situ misalnya kita ada PI, ada LIPI di situ, ya, dan juga ada geoset lain, misalnya ada Gunung Parang, ya, kemudian ada di selatan ada Silodong. Nah, ini kita bisa kawinkan semuanya menjadi paket-paket yang tadi berbasis kepada geoheritage. Kemudian di bagian barat Karanggayaman, apa yang kita angkat di sana? Di bagian sana kita bisa kembangkan geoculture antara geologi dengan budaya. Karena bagian barat dominasi geosite-nya adalah geosite yang berbasis kepada budaya, dan kita tahu sana cukup banyak. Jadi kita kawinkan misalnya Brujul dengan situs-situs yang ada di sana, ada Mbah Kepadangan, kemudian ada kita tahu ada budaya lokal, kearifan lokal yang bagus, ada Cari Cepetan juga, ya. Kemudian juga ada beberapa curug di sana. Nah, itu kita basickan adalah antara geoculture itu tadi. Potensi di situ akan menjadi lebih bagus. Kemudian di bagian timur itu sekitar Alian dengan mata air panasnya. Kemudian ke atas itu ada satu situs juga air terjun Sindaro, ya. Nah, itu kita klusterkan dengan water, air panas Krakal, sejarahnya bagus, dan itu kita bisa kembangkan di sana. Nah, Lok Ulo sendiri bagaimana Lok Ulo? Nah, Lok Ulo itu sebenarnya seharusnya bisa menjadi wajah utama kawasan geopark di kawasan ini. Muka utamanya di situ. Kita mempunyai warisan geologi yang tinggi nilainya. Oleh itu, saya pikir penduduk tempatan mesti belajar dan mengetahui ini adalah nilai yang tinggi, dan selepas itu memberikan perhatian kepada menjaga atau melestarikan warisan ini, dan pada masa yang sama mengambil kesempatan untuk mendapatkan faedah melalui geowisata. Setelah menjadi geopark nasional, pemerintah Kabupaten Kebumen menargetkan Geopark Karang Sambung Karangbolong menjadi Global UNESCO Geopark pada 2021 nanti. Ada banyak hal yang perlu disiapkan, terutamanya dalam mengembangkan paket-paket wisata. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan tentunya masyarakat. Kita menginginkan tentu, dan kabupaten juga sudah berkomitmen, Pak Bupati sudah berkomitmen juga untuk menjadi UNESCO Global Geopark. Apa yang harus kita lakukan? Tentu di sini kalau kita bayangkan bahwa geopark itu pentahelix, banyak sudut, ya, di mana masing-masing sudut itu ada komponen-komponen masyarakat terkait. Sebut saja misalnya satu pemerintahan daerah dengan segala OPD-nya di situ. Di sini tentu harus bergerak, ya, memfasilitasi tentang misalnya infrastrukturnya, memfasilitasi tentang bagaimana pengembangan wisata di sana, ya. Tanpa ini yang paling utama malah, ya. Tetapi kalau ada ini juga harus ada yang lain. Yang kedua misalnya masyarakat. Masyarakat harus semakin menyadari bahwa kita punya harta yang luar biasa. Ya. Tetapi masyarakat juga harus mendapatkan manfaat dari situ. Oleh karena itu harus banyak edukasi di sini. Masyarakat harus meningkatkan kemampuannya, meningkatkan pemahamannya, pengetahuannya secara terus-menerus. Nah, ini kita harapkan
bisa muncul orang-orang yang kira-kira inovatif di berbagai tempat di situ. Kemudian komponen yang lain adalah perguruan tinggi, lembaga penelitian. Ini juga sangat penting. Karena kalau untuk mau ke global, itu harus ada publikasi-publikasi yang internasional. Diakui secara internasional bahwa tempat itu memang layak. Itu harus ada publikasi internasional. Dan ini penting bagi perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian. Kebetulan kita juga di sini di Kebumen ada LIPI. Saya kira harus dimanfaatkan keberadaan LIPI ini. Ada juga perguruan-perguruan tinggi swasta dan kita juga harus menggandeng perguruan tinggi di sekitar kita untuk bekerja bersama mengembangkan misalnya tata ruangnya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pengusaha. Pengusaha atau orang-orang yang bergerak di dunia usaha. Nah, ini penting karena saya kira kalau hanya mengharapkan dari APBD saja ya sepertinya kok ya bisa tapi mungkin agak lambat, agak susah. Nah, dunia usaha itu kita perlu turunkan, kita perlu rangkul untuk apa? Mereka kan punya CSR, bukan mereka menanamkan modalnya, begitu. Tetapi bagaimana mereka punya CSR bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan hal-hal semacam itu. Kemudian yang komponen yang kelima adalah media massa. Tanpa media massa juga tidak bisa. Karena di situ ada publikasi, ada media sosial. Nah, komponen-komponen ini penting untuk menyebarkan informasi. Jadi kalau komponen ini, semua komponen ini bisa bersinergi dengan keseimbangan yang kurang lebih masing-masing punya peran itu tadi, ya, insya Allah global Geopark UNESCO akan bisa kita capai. Menyongsong Geopark Karangsambung Karangbolong menuju Global UNESCO Geopark. Hal ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Geopark Karangsambung Karangbolong menjadi harta kita bersama yang harus dijaga. Masyarakat dan pemerintah juga harus satu visi bahwa ini kembali untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Kebumen.